Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di kesempatan kali ini kita bertemu masih dalam pembahasan perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatus Sughra, di mana di kajian lalu kita telah membahas terkait dengan penetapan adanya nikmat dan azab kubur bagi mayit. Di mana telah kita paparkan dalil-dalilnya yang jelas baik dari Quran maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tidak ada lagi alasan bagi mereka-mereka yang memiliki keyakinan ya tidak percaya dengan adanya azab kubur ataupun nikmat kubur. Adapun prinsip-prinsip logika yang mereka pakai, ya tentunya kalau sudah terkait dengan masalah kubur, alam barzakh, maka hal ini termasuk dalam kategori perkara yang tidak bisa dinalar oleh akal kita, ataupun perkara ini perkara yang di luar nalar akal kita, di mana akal kita, nalar kita tidak sanggup untuk mencernanya, tidak sanggup untuk memahaminya dikarenakan manusia memiliki serba keterbatasan, termasuk berpikirnya juga, akalnya juga, nalarnya juga memiliki keterbatasan sehingga tidak mampu untuk memahami terkait hal-hal yang terkait dengan alam barzakh. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Selanjutnya sima'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aswatal mu'adzabin. Terkait dengan azab kubur, sebagai dalil berikutnya, yaitu sebagai bukti bahwasanya memang benar adanya azab dan nikmat kubur, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar sendiri suara-suara orang yang diazab dalam kuburannya, dan hadisnya sahih. Ya. Waqad a'tallahu rasulahul qudrata ala sima'il mu'adzabin fi quburihim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa mendengar orang-orang yang sedang diazab dalam kuburan mereka. Ini menunjukkan ikhwah bahwa pendengaran kita terbatas, ya. Sebagaimana nalar kita terbatas,
Mata kita punya kemampuan melihat tapi terbatas. Kaki kita punya kemampuan berjalan tapi terbatas. Lengan kita punya kemampuan untuk memegang juga terbatas. Termasuk ikhwah, kita bisa mendengar suara-suara tapi juga dengan kemampuan yang terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan orang-orang tertentu dia bisa mendengar melebihi batas orang yang biasa. Sehingga dia bisa mendengar hal-hal yang tidak bisa didengar oleh orang yang biasa mendengar. Suara-suara yang biasa didengar oleh yang biasa sehingga dia bisa mendengar suara-suara yang tidak didengar oleh orang lain. Demikian. Ikhwah, tidak usah jauh-jauh ya mengenai pendengaran. Kita bisa mendengar. Coba dengan seperti kucing misalnya. Kucing juga bisa mendengar. Tapi kemampuan kucing mendengar itu lebih besar ketimbang kemampuan kita yang mendengar. Padahal masih di alam dunia dan padahal masih sama makhluk. Ya, masih sama makhluk. Manusia bisa melihat. Namun banyak makhluk-makhluk Allah memiliki ketajaman penglihatan yang jauh melebihi penglihatan manusia. Seperti elang misalnya. Dia punya detail yang luar biasa dalam penglihatannya. Begitulah ikhwah. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan satu makhluk melebihi makhluk-makhluk yang lain. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah beri kemampuan mendengar suara-suara ataupun sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Di antaranya yaitu mendengar suara orang yang diazab di alam kubur mereka. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Yang demikian itu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan tentunya untuk suatu hikmah yang besar. Wa fil hadits alladhi yarwihi Muslim fi sahihihi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di kitab sahihnya, an Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li Bani Najjar, ketika beliau berada di kebun milik Bani Najjar, ala baghlatin lahu, di atas kendaraan begolnya. Begol ini ikhwah yaitu kawin silang antara kuda dan keledai. Hasilnya kalau keledai dikawinkan dengan kuda, ya kita tahu ya keledai itu kecil, kuda gede lebih tinggi. Kalau keledai dikawinkan dengan kuda, maka nanti anaknya jadi pertengahan. Ya, pertengahan. Tidak sekecil keledai dan tidak sebesar kuda. Itulah begol. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sedang mengendarai begol. Ya kalau kita bilang sekarang mungkin kuda poni lah gitu kira-kira ya. Wa nahnu ma'ahu, waktu itu kami bersama beliau, ya. Idh hadat bihi wa kadat tulqih, tiba-tiba begolnya miring, belok, tiba-tiba begolnya belok, kemudian hampir saja beliau terlempar dari punggung si begol. Demikian. Jadi berjalan, beliau dan para sahabat berjalan di kebun salah seorang Bani Najjar, tiba-tiba begolnya belok. Ya. Dan ini kan buat Rasul terkejut dan hampir saja beliau terpental dari begol tersebut. Fa'idha akbara sittata au khamsah au arba'. Ternyata di situ ada kuburan 6, 5 atau 4 kuburan. Faqala, beliau katakan, man ya'rifu ashab hadhil akbar. Kata Rasulullah, siapa? Ada yang tahu di antara kalian siapa ini yang penghuni kuburan ini?
Qala rajulun ana, seorang laki-laki yang bersama rombongan beliau, saya ya Rasulullah, saya tahu mereka yang dikuburkan ini. Qala famata mata haula, kata beliau, kapan mereka meninggal dunia? Qala matu fil isyrak, oh mereka itu meninggal waktu masih syirik, ya masih melakukan kesyirikan. Faqala inna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umat ini diuji di kuburannya. Falaula antadafanu, seandainya tidak memikirkan kalian nanti tidak mau saling mengkebumikan, lada'autullah ayyusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu. Niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar kalian bisa mendengarkan adab kubur yang sekarang sedang aku dengar. Jadi di sini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya Rasulullah katakan seandainya lah tidak memikirkan nanti kalian tidak mau saling menguburkan. Artinya kalau ada mayit nanti nggak ada seorang pun yang mau menguburkan. Kalau seandainya aku berdoa kepada Allah agar kalian bisa mendengar adab kubur, niscaya kalian tidak ada seorang pun yang mau menguburkan jenazah temannya. Itu maksudnya. Ya. Karena mikirkan itulah maka nggak jadi aku doa. Demikian. Artinya di sini ikhwah rahimanallahu wa ikum laula antadafanu, ya. Ini seandainya lah manusia itu mendengar adab kubur, nggak ada yang mau mengubumikan temannya kalau sudah meninggal. Akhirnya terlantar begitu saja. Kenapa? Karena saking mengerikannya suara adab kubur tersebut. Itulah hikmah mengapa manusia tidak mendengar adab kubur. Ya, kalau nggak akan ada seorang pun yang berani ke kuburan. Ya kita tahulah bagaimana di dunia apabila ada orang yang sedang sakit, apalagi sedang disiksa, bagaimana jeritan-jeritannya, rintihan sakitnya. Itu satu orang, bagaimana kalau seandainya di satu lokasi pekuburan, mungkin ada 5 atau 6 saja menjerit-jerit di situ, dan itu kita dengar suara siksaannya, na'udzubillah min dzalik. Gak akan ada seorang pun yang berani ke sana. Jangankan mengebumikan jenazah yang akan dia antar ke sana, mau datang saja ke sana mereka tidak akan mau. Kenapa? Karena suara-suara yang mengerikan. Inilah makanya Rasulullah katakan seandainya laula antadafanu, seandainya enggak memikirkan hal itu, ya, seandainya aku tidak memikirkan hal itu, niscaya aku akan doa kepada Allah agar kalian bisa mendengar azab kubur yang sedang kudengar sekarang. Demikian ikhwah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar adab kubur, suara orang yang sedang diadab di kuburannya. Wa fi Sahih Al-Bukhari wal Muslim, wa fi Sahihai Al-Bukhari wa Muslimin, dan di dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim, wa Sunani An-Nasa'i wa an Abi Ayyub Al-Ansari, dan juga dalam Sunan Nasa'i dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama gharabatis syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau setelah matahari terbenam. Fasami'a sautan, dan beliau pun mendengar suara. Faqala Yahud tu'adzabu fi kuburiha. Beliau katakan orang Yahudi diadab dalam kuburannya. Ya. Di sini juga menunjukkan bahwasanya beliau mendengar suara azab orang yang diadab kubur. Wa yadullu ala sima'i Rasulillah lil mu'adzabin fi kuburihim al-haditsul ladzi yarwihi al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima an Ibnu Abbas. Dan juga membuktikan bahwasanya Rasulullah mendengar orang-orang yang diadab dalam kuburannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka berdua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wa fihi, dalam hadis tersebut, anna Rasulullah SAW marra bi qabraini, bahwasanya dalam hadis tersebut Rasulullah SAW melintas di dua kuburan.
Di situ ada 2 kuburan dan beliau melintas di situ. Faqala, ya, beliau berkata, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Ini penghuni 2 kuburan ini. Penghuni ini sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fil kabir. Mereka itu tidak diadab dengan dosa yang menurut kalian bukan dosa besar. Demikian ikhwah. Dalam riwayat yang lain, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min haitanil Madinah awil Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melintas di salah satu kebun Madinah atau Mekah, fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Saat itu beliau mendengar suara 2 orang yang sedang diadab dalam kuburan mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Karena setelah beliau mendengar ini 2 orang sedang diadab ini, beliau memberitahukan hal itu kepada sahabat, ya, sahabat yang sedang jalan bersama beliau. Innahuma la yu'adzaban. 2 orang ini sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka ini sedang diadab dengan suatu dosa yang menurut kalian bukan dosa besar, tapi sebenarnya dosa besar. Kemudian summa qal, lantas beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana yamshi yas'a bin namimah. Adapun salah seorang dari mereka, yaitu mereka suka mengadu domba. Dengar sana, sampaikan sini. Dengar sini, sampaikan sana. Akhirnya terjadilah pertengkaran gara-gara dia membawa-bawa berita tersebut. Wal akhara kana yastanzihu min bauli. Dan yang satu lagi, dia tidak berhati-hati. Dia tidak berhati-hati dengan munceratan air kencingnya, air seninya. Dalam riwayat lain, dia nggak peduli apakah air kencingnya itu akan mengenai bajunya atau tubuhnya, dia nggak peduli. Demikian ikhwah. Itulah penyebabnya maka 2 orang ini diazab. Summa akhadha 'udan fakassarahu bisnaini summa gharaza kulla minhuma ala qabri. Lantas beliau pun mengambil pelepah kurma, ya, beliau mengambil pelepah kurma, kemudian beliau patahkan menjadi 2. Pelepah kurma itu ini ikhwah, kalau ada daun kurma, kalau kita punya daun kelapa gitu kan, tulang itu dikatakan pelepah. Ya, tulangnya itu. Jadi Rasulullah SAW ambil pelepah kurma karena ini kan beliau sedang melintas di kebun, ya, kebun kurma. Jadi diambillah pelepah kurma dan dipotong jadi 2. Kemudian yang satu potong ditancapkan satu kuburan dan yang sepotong lagi ditancapkan di kuburan yang lain. Faqala, lantas beliau mengatakan, la'allahu yukhaffifu anhum al-'adzab ma lam yaibasa. Semoga azab mereka berdua dapat diringankan selama pelepah kurma ini belum kering. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Perlu kita ketahui bahwasanya menancapkan pelepah kurma di kuburan itu bukanlah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di sini beliau melakukannya. Kenapa demikian ikhwah? Rahimanallah wa iyyakum. Karena dari ini juga banyak kaum muslimin akhirnya mengira ya disunnahkan untuk nanam pepohonan di kuburan. Ya diambil apa begitu tancapkan, akhirnya ditumpuhlah apakah dia bunga ataukah dia pepohonan, demikian ikhwah. Ya. Maka kita katakan, coba perhatikan kronologi ceritanya. Beliau mendengar 2 orang yang sedang diazab. Lantas beliau mengambil 2 pelepah kurma, diparuh menjadi 2. Ditancapkan di masing-masing kuburan tersebut. Lantas beliau mengatakan semoga adab mereka berdua diringankan oleh Allah selama 2 pelepah ini belum kering. Nah, berarti kan ikhwah rahimanallah wa iyyakum,
Di sini bukan disunahkan menancapkan pelepah kurma di kuburan. Karena intinya sebenarnya itu adalah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa kepada Allah ya dengan semoga Allah Subhanahu Wa Taala meringankan doa azab mereka, tapi memiliki batas waktu. Beliau memberikan batas waktunya dengan ditancapkannya 2 pelepah kurma ini. Karena mereka itu meninggal dalam keadaan musyrik. Ya, nggak akan terlepas dari azab kubur. Tapi semoga dengan ditancapkannya itu bisa meringankan, bukan menghindarkan, meringankan mereka dari azab kubur. Demikian ikhwah. Ya, berarti seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak mendengar azab kubur tersebut, maka tidak akan ada penancapan pelepah kurma. Jadi kalau kita bagaimana? Ya, apakah kita ketika mau melaksanakan perbuatan Rasulullah ini kita mendengar azab kubur? Terus motivasi kita untuk menancapkannya itu apa? Apakah dengan kita tancapkan atau kita ambil pepohonan atau bunga-bungaan kita tancapkan di kuburan, terus kemudian semoga orang ini mendapat keringanan azab kubur selama pohon ini masih hidup? Kemudian dari mana kita tahu dia sedang diazab? Jangan-jangan dia nggak diazab. Demikian. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tidak benar kalau kita katakan bahwasanya menancapkan pohon di kuburan itu merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar pendalilan seperti ini. Karena beliau menancapkan itu terkait dengan beliau mendengar azab kubur dan semoga bisa diringankan azab kubur dengan ditancapkannya pelepah kurma tersebut selama belum kering. Demikian. Oleh karena itu masalah ini adalah masalah kekhususan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau nancapkan juga pepohonan ya berarti kita harus dengar dulu apakah orang ini diadab apa tidak. Demikian. Ya, kalau nggak diadab pun tidak ada Rasulullah SAW menancapkan pepohonan atau pelepah kurma di kuburan kaum muslimin yang sedang mendapat nikmat kubur. Nggak ada fungsinya sama sekali. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya ya menancapkan pelepah kurma ataupun pepohonan di kuburan itu bukan termasuk sunnah untuk semua orang. Ini adalah khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau mendengar azab kubur. Beliau diberikan kekhususan, keistimewaan oleh Allah ya, di mana beliau bisa mendengar suara-suara orang-orang yang sedang diadab dalam kuburannya. Lantas Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita mimpi bahwasanya si fulan sedang diadab di kuburannya? Ikhwah, mimpi itu nggak bisa kita pastikan. Walaupun mungkin ada benarnya, tapi nggak bisa kita pastikan. Demikian ikhwah. Makanya mimpi itu tidak bisa jadi dalil kecuali mimpinya para sahabat dan direkomendasi diokekan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti adzan, ya itu kan asal dari mimpi seorang sahabat kemudian diiyakan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya sunnah Rasulullah itu dia bukan mimpi sahabat tersebut. Demikian. Jadi ikhwah mimpi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, ya tidak bisa juga menilai seseorang apakah dia azab apakah tidak. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya jadi demikian. Ya kalau kemungkinan bisa saja, namanya juga kemungkinan, tapi memastikan tidak bisa. Sehingga karena dia melihat misal seseorang tersebut diadab di kuburan, maka dia pun bergegas pergi ke kebun kurma untuk mengambil pelepah kurma, kemudian dia tancapkan di situ. Ikhwah, ini tidak dibenarkan, tidak disunahkan seperti ini. Atau karena dia di Indonesia tidak ada kurma, maka dicari batang sawit misalnya. Demikian ikhwah. Atau batang kelapa kan mirip-mirip daunnya. Apakah demikian disunahkan? Tidak. Demikian ikhwah, azallahu. Tapi yang jadi tema yang dari objek ataupun yang dijadikan sebagai inti daripada penyebutan dalil ini yaitu bahwasanya adanya azab kubur. Rasulullah sendiri langsung mendengarkannya. Itu ikhwah. Kemudian sima'u ghairi Rasulullah sallam aswat al-mu'adzabin. Ada juga selain Rasulullah itu yang bisa mendengar azab kubur. Ya tetapi tidak mendengar langsung. Di sini ikhwah beliau menyebutkan tentang Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang
yang menganalisa adanya adab kubur dengan mendengar terdengarnya suara adab orang yang diadab dan seterusnya. Kita perhatikan dulu ya. Lam yazal ba'dun nas yatahaddatsuna an sima'ihim aw ru'yatihim lil mu'adzabina fi kuburihim. Bahwasanya sampai sekarang masih ada orang-orang yang berbicara di mana mereka mendengar dan melihat dalam mimpinya orang-orang yang diadab di kuburannya. Wa min haula'i thiqatul a'lami la mata'ana fi dinihim wa amanatihim. Di antara yang menceritakan itu adalah orang-orang ulama yang memang dipercaya tidak disangsikan lagi agama dan amanahnya. Wa yaqulu Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah fi dzalik tentang masalah ini, qad yakshifu li katsirin minal abna'i zamanina yaqadata wa manaman. Terkadang qad yukshafu, terkadang disingkapkan hal ini di hadapan banyak anak-anak zaman kita sekarang, baik ketika dia sedang terjaga maupun sedang tidur. Wa ya'lamuna dzalika wa yatahaqqaqunahu, dan mereka mengetahuinya dan mereka bisa memastikannya. Wa indana min dzalika umurun katsirah, kata beliau, dan ini masalah sering terjadi. Wa qala fi mawdhi' akhar fi ma'radi raddihi 'ala al-mukadzibina bil 'adzabil qabr, dan beliau juga menyebutkan di tempat lain dalam rangka membantah orang-orang yang ingkar terhadap azab kubur. Ya sebenarnya ikhwah, dalil-dalil yang sudah kita sebutkan baik Al-Quran maupun Sunnah itu sebenarnya sudah cukup ya, cukup. Tapi di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin lebih menguatkan lagi dengan bukti-bukti kejadian yang realita menurut beliau. Wa idza urifa anna an-na'im qad wa idza urifa anna an-na'ima yakunu na'iman wa taq'ud ruhuhu wa taqumu wa tamshi wa tadhhab wa takallam wa ta'mal wa taf'alu af'alan wa umuran bi batini bi badinihi ma'a ruhihi. Sebagaimana yang sudah dimaklumi bahwasanya seorang yang tidur, di saat dia tidur itu dia merasa rohnya sedang duduk, sedang pergi, sedang berjalan, sedang berbicara, sedang melakukan banyak hal, di mana itu dilakukan di bawah alam sadarnya sendiri. Jadi badannya tetap, ya, tapi dia merasa sedang melakukan sebuah aktivitas, padahal sedang tidur. Ya, padahal dia sedang tidur. Wa tahsulu bi badanihi wa ruhihi biha na'im wa adab. Dan dengan itu semua, kalau perkaranya adalah perkara terkait dengan sesuatu yang menyenangkan atau perkara yang sesuatu yang tidak menyenangkan, maka itu juga dirasakan oleh badannya, padahal badannya sedang tidur. Ya misalnya dia sedang makan enak misalnya, ya dia sedang makan enak misalnya, dan akhirnya kan badannya juga akan merasakannya, padahal dia tidak sedang makan. Demikian. Jadi ikhwah, di sini Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya nikmat dan sesuatu yang menyakitkan ketika kita tidur itu dirasakan tidak hanya roh kita, tapi badan kita juga merasakan. Seperti ikhwah, kalau kita mimpi, misalnya kita mimpi kemudian kita mimpi dikejar-kejar, misalnya dikejar-kejar ular misalnya, ya kita kan tidak kemana-mana, kita tidur, tapi terasa capek. Badan kita terasa letih. Mimpi main bola misalnya. Mimpinya main bola, 2 babak, tambah babak lagi, kemudian kalah lagi. Itu sudah badannya terasa capek, hatinya terasa sakit. Kenapa? Kalah main bolanya. Padahal dia mimpi. Terasa ketika dia bangun tidur, terasa capek badannya. Baik. Ma'anna jasaduhu muttaji'i. Padahal jasadnya, badannya, fisiknya dia tidur. Ya tidak ngapa-ngapain. Wa ainaihi mughmidatun, matanya terpejam. Wa famhu mutbiqun, mulutnya tertutup. Wa a'dahu sakinah, dan semua anggota badannya tenang, namanya dia sedang tidur, ya. Kemudian waqad yataharraku li quwwati harakati dakhilati. Terkadang jasad itu bisa ikut bergerak dikarenakan saking kuatnya dorongan roh itu untuk bergerak. Ya.
Kemudian waqad yaqumu wa yamshi wa yatakallam wa yasih li quwwatil amri min batinihi. Terkadang saking kuatnya dorongan roh itu, ikhwah, ya, sehingga jasad pun ikut berdiri, ikut berjalan, ikut berbicara, kemudian ikut berteriak dikarenakan kuatnya pengaruh apa yang dia rasakan dalam di rohnya. Ya kan ada orang, ikhwah, mimpi sambil jalan. Demikian, mimpi tapi dia sambil jalan. Mimpi tapi dia bisa makan. Ada demikian, ikhwah. Dia minum, makan, tapi sebenarnya dia mimpi. Itu sangat kuatnya dorongan dari batinnya. Dan itu memang terjadi, ikhwah. Ya, ada orang-orang di mana dia mimpi itu bisa jalan. Ya, dia bisa jalan, dia bisa duduk, dia bisa makan, tapi sebenarnya dia mimpi. Demikian. Bahkan dia bisa membunuh. Baik. Karena hada mimma yu'tabar bihi amrul mayit fi qabrih. Demikianlah ya, kalau seandainya orang yang belum meninggal saja bisa seperti itu, bisa merasakan hal seperti itu, apatah lagi orang yang sudah berada di kuburannya. Fa inna ruhuhu taq'ud wa tajlis wa tus'al. Fa inna ruhuhu tuq'ad wa tajlis wa tus'al wa tun'am wa tu'adzab wa tasih wa dzalika muttasil bi badanihi. Demikian juga halnya orang yang sedang mayit yang berada di kuburannya, rohnya disuruh duduk, kemudian akhirnya rohnya pun duduk, ditanya, diberi nikmat, diberi azab, bahkan berteriak. Yang demikian itu ya muttasilu bi badanihi, roh itu ya langsung ada hubungan dengan badannya. Ma'akauni muttaji'an fi qabrihi, padahal fisiknya, badannya itu sedang berbaring di kuburannya. Waqad yuqawi dzalika hatta yadhhara dzalika fi badani. Terkadang saking kuatnya pengaruh ruh itu, ya, pengaruhnya sehingga sampai terlihat di badannya. Ya, sampai terlihat di badannya. Inilah yang mungkin kalau kita dengar di media sosial sampai badannya sampai seperti terbakar, demikian, ikhwah. Tapi ikhwah azallah, sekali lagi ya, kita tidak bisa pastikan, ya, kita tidak bisa pastikan hal ini, karena bisa saja ada hal-hal lain yang membuat tubuhnya bisa terbakar. Kita tidak tahu, ikhwah, karena ini masalah gaib, ya. Maka kalau misalnya sebagaimana peristiwa, mungkin suatu peristiwa ketika mayat harus dikorek kembali, dikeluarkan kembali dari kuburannya untuk kebutuhan otopsi misalnya, untuk kebutuhan forensik misalnya, untuk mengungkap sebuah kejahatan. Ternyata ketika dikorek lagi kuburannya, jasadnya seperti sudah terbakar hangus, demikian. Lantas kita tidak bisa menyimpulkan orang ini betul-betul orang durhaka kepada Allah. Buktinya jasadnya baru kemarin dikuburkan sudah terbakar seperti ini. Ikhwah, tidak bisa kita memastikan hal itu. Sebagaimana kalau kita buka, kalau kita bongkar, kita gali kembali kuburannya, ternyata ketika dibuka mayatnya sedang tersenyum. Oh, ini pasti masuk surga. Kan nggak bisa juga, ikhwah. Ya, berharap boleh. Ya, berharap. Yang baik boleh berharap. Ya, berharap semoga ini sebagai tanda yang baik untuk dia. Kemudian ketika yang buruk, ya semoga Allah mengampuni dosa dia. Boleh, tapi memastikan nggak dibolehkan. Makanya kisah-kisah yang sempat beredar di media sosial, adanya yang menyatakan bahwasanya gara-gara dia orang yang suka makan riba meninggal, kemudian ketika mayatnya dibongkar kembali ternyata mayatnya sedang seperti terbakar segala macam. Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang durhaka dan seterusnya. Ikhwa azallahu iyyakum, kita belum bisa memastikan hal itu karena ini masalah gaib. Ya, belum bisa memastikan hal itu. Baik, kita lanjutkan lagi apa yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Terkadang hal itu saking kuatnya pengaruh roh yang sedang diadab tersebut atau pengaruh kondisi alam kubur tersebut itu sampai terlihat di jasad si mayat tersebut. Waqad yura kharijan min qabri. Terkadang terlihat juga dia sampai bisa keluar dari kuburannya.
wal adabu alaihi, sementara sedang diadab, wal malaikatu muwakkalu bihi, dan malaikat yang diwakilkan untuk mengadabnya. Fa yataharraku badanuhu, sehingga badannya pun bergerak, wa yamshi wa yakhruj min qabri, berjalan dan keluar dari kuburannya. Wa qad sami'a ghairu wahidin aswatal mu'adzibin fi quburihim, dan sampai-sampai banyak ada orang-orang yang mendengar suara-suara orang yang diadab di dalam kuburannya. Wa qad syuhida may yakhruj min qabri wa huwa mu'adzab, dan juga ada yang menyaksikan di mana seorang itu keluar dari kuburan sementara dia sedang diadab. Wa may yaqud badanuhu aidan idza qawal amr, dan wa yaqud badanuhu, dan badannya juga sampai duduk ya ketika urusan kuburannya itu sangat kuat. Lakin laisa hada laziman fi haqqi kulli mayit. Hanya saja ini enggak semua terjadi. Ya, enggak terjadi pada semua mayit. Kama anna qu'uda badanuhu naim lima yura, sebagaimana badan seorang tidur tidak juga dia bisa langsung duduk dikarenakan apa yang dia lihat dalam mimpinya. Maksudnya begini ikhwah, ada orang yang tidur, dia melihat dalam mimpinya, sampai karena pengaruh tidur mimpi itu sangat kuat sehingga dia pun sampai duduk, jasadnya itu sampai duduk, sampai bisa berjalan, dan sampai bisa berdiri, dan sampai bisa berjalan. Demikian ikhwah. Ya, walaupun kan nggak semua orang yang ketika dia melihat dia sedang duduk, dia nggak duduk. Ketika dia bermimpi sedang berjalan, dia tidak berjalan. Demikian. Tapi ada orang-orang saking kuatnya pengaruh mimpinya itu, dia sampai duduk, badannya duduk, dia berdiri dan dia berjalan. Demikian. Padahal dia sedang mimpi. Nah, tapi kan ini nggak semua orang seperti itu. Laisa laziman kulli na'imin di kulli na'im. Tak semua yang mendapatkan hal seperti ini. Bal huwa bihasbi quwwatil amr, itu terkait dengan sejauh mana kekuatan apa yang sedang dia lihat. Demikian ikhwah azza-jalla. Artinya di sini sebenarnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah bukan untuk memastikan kalau seandainya orang diadab dan itu terlihat mayatnya sampai membiru, mayatnya sampai terbakar, kemudian beliau memastikan bahwasanya ini pasti kena adab, enggak seperti itu ikhwah. Beliau hanya ingin menetapkan bahwasanya adab kubur itu ada. Ini hanyalah sebagai penguat. Karena sudah ada Quran dan sunnahnya dari Rasulullah SAW tentang masalah adab tersebut. Demikian. Ya. Seandainya lah tidak ada disebutkan adab kubur baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW, mungkin Syekh Islam Ibnu Taimiyah walaupun seperti ini ada terjadi, beliau tidak berani juga menetapkan adanya adab kubur karena tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Demikian. Jadi karena memang jelas ada dalam Al-Quran adab kubur tersebut, memang jelas ada dalam hadis adab kubur dan nikmat kubur tersebut, kemudian untuk membantah orang-orang yang masih bengal tidak mau menerimanya, maka ikhwah azallaikum, beliau sebutkan ini untuk lebih menguatkan lagi. Nah, demikian ya. Para ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi intinya ya, terlalu banyak hal ya yang menetapkan adanya adab kubur. Terlalu banyak. Sehingga sekali lagi ya kita nyatakan bahwasanya sehingga tidak layak ada orang Islam yang mengingkari adanya nikmat dan adab kubur. Baik, matlabus tsani. Yang kedua yaitu sifatun na'imil qabri wa adzabihi. Yaitu bentuk nikmat dan adab kubur. Bagaimana sih bentuk dan nikmat adab kubur? Lagi-lagi ini tentunya ya menunjukkan adanya nikmat dan adab kubur. Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisil Bara' bin Azib, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Bara' bin Azib, annal malaikata tas'alul 'abdal mu'mina fi qabrihi wa yuhsinul ijabah fi qabrihi, bahwasanya malaikat bertanya kepada seorang hamba muslim dalam kuburannya, fa yuhsinul ijabata 'inda dzalik, fa yuhsinul ijabah, lantas orang mukmin ini kan akan memberikan jawaban yang benar. Wa inda dzalik, pada saat itu yunadi munadi minas sama, maka muncullah suara dari langit
dan mengatakan an sadaqa abdi, benar hambaku, fa afrishuhu minal jannah, bentangkan untuk dia bentangan dari surga. Apakah itu berbentuk karpet, apalah, Allahu alam. Intinya bentangkan untuk dia bentangan dari surga, wa albisuhu minal jannah, dan pakaikan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu yang ke surga, bukakan untuknya pintu yang menuju surga. Qala fayatihi min ruhihi wa tibiha, min ruhiha wa tibiha. Ketika pintu yang menuju surga itu dibuka, maka masuklah aroma wangi surga ke dalam kuburan si orang mukmin tersebut. Fayufsahu lahu fi qabri mudda basarihi, dan kuburannya pun diperluas sejauh mata memandang. Qala fayatihi wa fi riwayatin qala wa ya'tihi wa fi riwayatin yumathilu lahu rajulun husnul wajhi. Kemudian dia pun didatangi oleh seorang laki-laki yang wajahnya sangat tampan. Ya'tihi rajulun hasanul wajhi wa hasanul thiyab, pakaiannya juga bagus. Tibur rih, aromanya wangi. Fayaqulu abshir billadhi yasuruka, abshir biridwani minallah wa jannati fiha na'im muqim. Apa kata laki-laki yang datang ini, yang wajahnya tampan, pakaiannya bagus, wangi lagi? Apa kata dia? Inilah berita gembira untukmu. Sungguhnya Allah meridhoimu, dan untukmu surga yang di dalamnya terdapat banyak kenikmatan yang kekal. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang dulu pernah dijanjikan kepadamu. Ya, semasa seorang itu dia di dunia kan belum pernah melihat surga, tapi kan dia sudah mendengar adanya surga. Dia sudah tahu bahwasanya orang-orang mukmin akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari akhirat dia akan mendapatkannya, dia akan menikmati nikmat surga tersebut. Nah, seperti kita sekarang, kita kan masih mendengar baik berita dari Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW tentang surga tersebut. Kita sudah dengar, dan Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang yang bertakwa. Seperti Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk mohon ampun kepada Allah, dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini kan namanya janji Allah. Jadi untuk orang yang bertakwa, Allah akan janjikan surga. Nah, ketika seorang mukmin sudah masuk dalam kuburannya, dibukakan untuk dia pintu yang menuju surga, dilapangkan kuburannya, maka laki-laki ini yang datang ya belakangan dalam kuburannya, inilah hari yang dulu pernah dijanjikan kepadamu. Demikian Makanya dia melihatlah bagaimana istana yang Allah siapkan untuk dia, bagaimana bidadari-bidadari yang Allah siapkan untuk dia, bagaimana pelayan-pelayan yang Allah siapkan untuk dia, kebun-kebun, istana dan lain-lainnya. Itu langsung dia lihat sudah. Kalau kita sekarang kan masih meraba-raba, ya, masih mereka-reka. Dan itu pun kata Rasulullah, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Aku sudah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Dengan artian, kalau kita membayangkan seorang bidadari yang sangat cantik, jelita, maka ketahuilah itu belum apa-apa dibandingkan bidadari yang sebenarnya. Kecantikan bidadari yang sebenarnya. Kalau kita membayangkan sebuah istana yang megah dengan kemewahan yang luar biasa, kita bayangkan, ketahuilah, karena dia masih terbetik dalam hati kita,
Berarti tidak seperti itu surga. Surga itu jauh lebih daripada itu. Demikian ikhwah. Ya. Nah, orang ini sudah langsung melihatnya. Inilah hari yang dulu pernah dijanjikan Allah untukmu. Kemudian ikhwah, fayaqulu lahu, lantas si laki-laki mukmin ini bertanya, wa anta fabasyaraka Allah bi khair, man anta? Kamu yang telah membawa berita baik dari Allah, kamu ini siapa? Fawajuhuka wajhul ladzi yaji'u bi khair. Wajahmu seperti wajah yang datang membawa kebaikan. Fayaqul, apa kata laki-laki tadi? Ana amaluka salih. Aku adalah amalanmu yang saleh. Fa wallahi ma'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah. Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang kamu kecuali engkau adalah orang yang cepat untuk mentaati Allah, bati'an fi ma'siyatillah, dan orang yang sangat lambat kalau berbuat maksiat. Jadi kalau untuk ketaatan cepat dia, tapi kalau untuk maksiat, aduh, dia mau mikir 1000 kali. Intinya bukan orang yang mudah bermaksiat. Orang ini mudah dan sangat mudah berbuat baik dan sangat sangat sulit untuk berbuat maksiat. Tidak mudah berbuat maksiat. Hada manziluka law Kemudian, ikhwah, fajazakallahu khairan, dan akhirnya Allah memberimu kebaikan seperti ini, membalasmu dengan kebaikan. Summa yuftahu lahu babun minal jannah. Kemudian dibukakanlah untuk dia pintu surga. Wa babun minan nar, dan satu pintu ke neraka. Jadi bukakan 2 pintu, pintu surga dan pintu neraka. Fayuqalu, dikatakan, hadza manziluka law asaitallah. Ini neraka ini. Jadi di situ kan dia ditunjukkan 2 berarti, surga dan neraka. Kemudian laki-laki ini mengatakan, yang berwajah tampan tadi, ini tempatmu. Jika engkau semasa di dunia, di sini tempatmu. Kamu lihat bagaimana azab Allah luar biasa. Allah siapkan untuk orang durhaka. Demikian. Kemudian faida wa abdalakallah bihi hadza, dan karena engkau orang yang taat, maka Allah masukkan kamu di sini. Masya Allah, ikhwah. Ya. Faida ra'a ma fil jannah, ketika orang tersebut melihat apa yang ada dalam surga, nikmat-nikmatnya, qala rabbi ajil qiyamis saah. Dia pun berdoa, ya Allah, segerakan hari kiamat, karena dia kepingin masuk ke surga. Dia sudah lihat bagaimana indahnya surga. Ya. Kemudian, kaima arju ila ahli wa mali fayuqalu lahu uskun, agar aku bisa kembali ke keluargaku dan ke hartaku. Fayuqalu lahu, maka dikatakan padanya, uskun, dah kamu tenang saja di kuburan sampai nanti hari kiamat. Jadi ikhwah, ini nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, terlebih lagi setelah Allah tunjukkan, ini kalau kamu maksiat nih, tempatmu di sini nih, kamu disiksa. Ya. Tempatmu di sini. Tapi karena engkau orang yang taat, Allah tempatkan kamu di sini. Masya Allah, itu semakin besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Semakin bersyukur dia, ikhwah. Karena dia melihat betapa sangat dahsyatnya azab yang Allah siapkan untuk dia. Beda ikhwah kalau seandainya Allah tak nampakkan surga, tak nampakkan neraka, Allah hanya nampakkan surga. Itu beda kesannya ikhwah. Dengan Allah nampakkan neraka, lantas Allah tempatkan dia di surga. Demikian. Jadi dia rasa syukur itu semakin dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian. Sehingga sebagai reaksi dia minta agar dipercepat untuk terjadinya hari kiamat. Kata Allah enggak. Uskun. Ya, tetap tinggal di sini. Demikian ikhwah. Jadi enggak ada istilahnya roh itu, orang mati itu balik ke keluarganya. Dia sudah lihat surga. Ya. Dia sudah lihat surga. Dia sudah lihat istana-istananya. Maka dia tidak terfikir lagi oleh dia untuk kembali. Ya, untuk kembali. Walaupun dalam hadis yang lain ada disebutkan, ya Allah, berilah aku sempat untuk balik ke keluargaku, untuk beritahu kepada mereka bahwasanya aku itu masuk surga. Aku itu mendapatkan nikmat kubur. Kata Allah enggak. Uskun, artinya tetap kamu di situ, enggak usah
Tidak usah ngasih tahu mereka. Itulah lebih kurang ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Jadi para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum, itulah bentuk nikmat kubur. Bagaimana juga dengan bentuk adab kubur? Insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian-kajian yang akan datang. Lebih kurang maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Naam. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini Ustaz. Dan ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Ya, kita angkat melalui pesan singkat Ustaz dari pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz, apakah jika seorang muslim meninggal di hari Jumat akan terbebas dari azab kubur Ustaz? Mohon sampaikan penjelasan. Silakan Ustaz. Ini sudah kita bahas di kajian kita tentang alamat husnul khatimah, di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya man mata fil lailatin aw nahar yaumil jum'ah man mata fil lailatin aw yaumil jum'ah, barang siapa yang meninggal di malam ataupun di hari Jumat, waqallahu min adzabil qabr, maka Allah akan lindungi dia dari adab kubur. Itu merupakan hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasir Albani. Hanya saja memang ada para ulama yang mendoaifkan hadis ini. Ya, ada para ulama yang mendoaifkan hadis ini, di mana mereka berargumentasi juga di samping hadis yang dhaif, kemudian isi hadisnya juga kurang tepat menurut mereka. Karena apa? Karena seorang itu terhindar dari azab kubur bukan dikarenakan hari, ya, bukan dikarenakan hari dia meninggal, tapi dikarenakan amalan yang dia lakukan. Seandainya dia seorang yang berbuat maksiat, selama hidupnya berbuat maksiat, kemudian meninggal dia di hari Jumat, itu bagaimana? Nah, itulah beberapa alasan, di antara alasannya. Di samping memang hadisnya mereka dhaifkan. Demikian ikhwah. Jadi penetapan ini terkait dengan masalah ijtihad para ulama, apakah hadis ini sahih ataukah hadis ini dhaif. Demikian. Ya, bagi yang menyatakan sahih, ya sebenarnya nggak ada masalah juga sih. Ya nggak ada masalah juga. Ya kalau Allah Allah bebaskan mereka dari adab kubur kan juga nggak ada masalah sebenarnya. Ya itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dia segala dosa-dosanya, ya demikian. Kecuali ya kalau dia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik, itu lainlah ceritanya. Karena kalau sudah seperti ini kan, innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik, tapi masih mengampuni dosa orang-orang yang berbuat selain syirik bagi siapa saja yang dia kehendaki. Makanya ini khilafiyah ini terkait dengan pendapat seorang alim terhadap akan sahih dan tidak sahihnya hadis tersebut. Demikian. Ya bagi Syekh Muhammad Nasir Albani, bagi beliau mensahihkan hadis ini. Jadi kalaupun dia seorang berbuat maksiat selama dia bukan orang yang musyrik ataupun dia orang kafir, ya Allah hindarkan dia dari adab kubur. Karena itu kan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, menantu beliau juga menyatakan bahwasanya hadis dhaif. Termasuk juga Syekh Mustafa Al-Adawi, kalau saya tidak salah ya. Itu juga mendoaifkan hadis ini, ya berarti mereka yang meninggal di malam ataupun di hari Jumat itu tidak menjadi tameng bagi dia untuk terhindar dari adab kubur. Allahu a'lam bishawab. Kalau saya ya cenderung pada pendapat Syekh Albani yang dimana karena memang hadisnya hadis yang sahih. Allahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya kita angkat melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Mulyono di Medan Ustaz. Pak Mulyono di Medan. Silakan Pak Mulyono. Bagaimana Pak hukumnya apabila orang meninggal dilama-lamakan menguburnya, alasannya nunggu keluarga, anak dan sebagainya? Apa memang ada
nasnya atau dalilnya untuk menunggu keluarga gitu, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Mulyono. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Bagi Pak Mulyono di Medan, jazakumullah khairan. Semoga Bapak tetap beristiqomah di sunnah dan diberi Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatannya dan lain-lainnya. Mengenai apakah boleh penyelenggaraan jenazah itu ditunda-tunda karena menunggu famili yang datang, anak ya belum hadir dan seterusnya. Ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan asri'u bil janazati. Segerakan penyelenggaraan jenazah. Ya. Segerakan penyelenggaraan jenazah. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyuruh kita agar jenazah tersebut apabila seorang sudah meninggal segerakan penyelenggaraan,nya tanpa ada yang harus ditunggu-tunggu. Demikian. Karena jenazah itu hanya ada dua. Imma dia jenazah yang soleh. Kalau dia jenazah yang soleh, maka dia akan meminta, ya tapi nggak kedengaran oleh penghuni rumahnya ya, ahlul baitnya. Dia minta agar disegerakan dimasukkan ke dalam kuburannya. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan nikmat kubur. Karena seorang itu ketika dia mau meninggal dunia, itu malaikat yang datang itu sudah memberitahu bahwasanya dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Dia akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia sudah mendapatkan berita baik dari malaikat tersebut, maka tidak ada satu perkara yang paling dia cintai selain kematian. Karena dia tahu dia akan mendapatkan keampunan dari Allah dan dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia minta ya disegerakan untuk disampaikan segera di kuburannya supaya dia mendapatkan nikmat kubur. Nah, beda halnya dengan orang yang kafir, orang yang munafik. Ketika malaikat akan mencabut nyawanya, itu malaikat sudah memberitahu bahwasanya dia akan mendapatkan laknat dari Allah, akan mendapatkan kemarahan dari Allah. Demikian. Sehingga itu ruhnya nggak mau keluar. Wal malaikatu yadribuna wujuhahum wal malaikatu basitu aydihim. Dan malaikat yang datang itu pun memukul-mukul mereka, basitu aydihim, memukul-mukul mereka. Akhriju anfusakum, kamu keluar. Jadi sampai dipaksa itu keluar. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya malaikat sudah memberitahu dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sehingga bagaimana? Dia nggak mau keluar, akhirnya kan dicabut dengan paksa oleh malaikat. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau dia seorang yang soleh, berarti kalian akan menyegerakan dia mendapatkan nikmat surga, nikmat kuburnya. Tapi kalau dia seorang yang soleh, seorang yang durhaka, maka untuk apa kalian memperlama-lama dia di rumahnya dan di pundak kalian? Segera kalian kuburkan juga. Jadi baik jenazah itu jenazah soleh maupun jenazahnya yang tidak soleh, ini kedua-duanya harus disegerakan. Demikian. Orang durhaka itu nggak usah dibiarkan lama-lama di rumah kita. Nggak usah lama-lama di pundak kita. Segera kita tempatkan dia di tempatnya yang seharusnya. Demikian ikhwah. Jadi sebenarnya ya dilarang dalam syariat untuk menunda-nunda penyelenggaraan jenazah dengan alasan menunggu famili, menunggu anak. Sekarang masalah yang kedua. Sekarang apa faedahnya? Apa faedahnya anak ditunggu? Misalnya nih, si ayah meninggal di malam hari misalnya. Telepon si anaknya mungkin ada di Papua. Kata anaknya, jangan dikebumikan ya, ayah jangan dikebumikan, nanti saja sampai saya sampai. Sampainya mungkin sorenya baru sampai. Ayahnya meninggal misalnya malam Kamis, dia sampai Kamis sore atau mungkin Jumat pagi misalnya. Nah, sekarang faedahnya untuk si mayit apa? Jadi kita tidak boleh egois. Terkadang orang tua kita meninggal, kita ingin agar kita melihat orang tua kita untuk yang terakhir kalinya. Terus fungsinya apa?
sedikit pun tidak ada manfaatnya untuk si mayit. Itu kan semuanya kepentingan kita, karena keegoan kita. Kita ingin melihat orang tua yang terakhir, tapi gara-gara kita penyelenggaraan jenazahnya jadi tertunda. Kalau memang kita mau berbakti kepada orang tua kita, tuh yang sekarang tuh masih hidup. Mumpung mereka belum meninggal, sekarang berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang kirim mereka uang banyak-banyak. Demikian diantaranya cara berbakti. Kirim mereka berita baik, doakan mereka. Demikian. Bukan ketika sudah meninggal kemudian kita minta ditunda penyelenggaraannya. Itu semua kan karena keegoan kita. Ikhwah, penyelenggaraan ditunda gara-gara untuk menunggu ini dan itu semua bukan untuk maslahat si mayit, tapi untuk maslahat orang hidup. Ikhwah, kalau dia adalah orang tua kita, sudahlah kita tak sempat berbakti kepada dia. Kenapa mereka sudah meninggal? Masih kita tunda-tunda juga penyelenggaraan dia. Bagaimana kalau seandainya orang tua kita itu memang orang-orang yang soleh, ingin agar segera mendapatkan nikmat kubur? Makanya ikhwah, rahimanallah wa iyyakum, jangan. Ya kalau memang Anda seorang anak, kemudian orang tua Anda meninggal, Anda berada di tempat yang jauh, doakan dia. Itu baru bermanfaat untuk orang tua. Doakan, bukan dengan menunda penyelenggaraan jenazahnya gara-gara kita belum sampai. Makanya ikhwah, ya sekali lagi di sini saya himbau pada kawan-kawan, para ikhwan yang jauh dari orang tua, seandainya orang tua meninggal, relakanlah mereka segera diselenggarakan. Doakan dia dari kejauhan. Ya, doakan. Itu yang lebih bermanfaat untuk dia. Jangan susahkan mereka dengan menunda penyelenggaraan jenazahnya karena kita belum sampai ke tempat ayah bunda kita. Demikian ikhwah rahimanallah ikum. Saya kira itu sajalah kajian kita ya. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat. Semoga jawaban-jawaban yang diberikan tadi bermanfaat untuk para penanya, menambah wawasan, dan semoga juga bisa menjadi jawaban bagi keluarga yang mungkin masih menunda-nunda penyelenggaraan jenazah karena alasan-alasan seperti ini. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.